Sejarah Vestal Virgin, 6 gadis perawan, penjaga api suci Dewi Vesta. Pada periode Roma kuno, terdapat kewajiban mulia untuk dijalankan 6 Vestal Virgin atau 6 perawan Vestal yang bertugas menjaga api suci agar tidak padam. Vestal mengambil sumpah kesucian selama 30 tahun untuk mengabdikan diri pada Dewi Perapian, yaitu Dewi Vesta. Berbeda dengan banyak dewa atau Dewi Roma yang memiliki perwujudan patung, Dewi Vesta diwujudkan dalam nyala api suci abadi yang harus selalu menyala. Kalian mungkin berpikir, apa susahnya menjaga api agar selalu hidup? Nyatanya, 6 gadis ini memiliki tanggung jawab lebih berat daripada kelihatannya. Padamnya api suci Dewi Vesta memiliki banyak arti pertanda buruk untuk seluruh kekaisaran Roma. Pertama, api ini dianggap selalu melindungi prajurit yang pergi berperang untuk menaklukkan wilayah lain. Padamnya api suci mengakibatkan kekalahan bertempur dan jatuhnya harga diri Roma. Seringnya, 6 gadis perawan Vestal selalu dijadikan kambing hitam oleh para prajurit militer jika mereka kalah dalam peperangan. Gadis yang diyakini bersalah harus dihukum mati tanpa membuat darah mereka mengucur keluar dengan berbagai metode. Ada yang dikubur hidup-hidup di bawah tanah atau dipaksa menelan timah cair yang sangat panas. Kesucian Vestal dianggap memiliki pengaruh langsung pada kondisi negara Romawi. Ketika mereka memutuskan untuk mengabdi, mereka meninggalkan otoritas ayah mereka dan menjadi putri negara. Secara teknis, mereka telah menikahi seluruh kota Roma. Jadi, ketika perawan Vestal melakukan hubungan seksual dengan seseorang, maka bukan hanya mereka mengkhianati ajaran agama, namun mereka bersalah atas kejahatan duniawi dengan dosa yang jauh lebih besar, yaitu pengkhianatan terhadap kota Roma. Oleh karena itu, setiap hubungan seksual dengan warga negara Roma atau orang di luar Roma tetap dianggap sebagai tindakan insest. Berikut adalah sejarah lengkap 6 gadis perawan Vestal, penjaga api abadi Dewi Vesta. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Persyaratan perawan bukan hanya syarat teknis, melainkan sebuah kewajiban. Menjaga kehormatan dan keperawanan sebagai seorang gadis adalah syarat utama menjadi Vestal Virgin. Mereka berkomitmen untuk mengabdikan diri pada kuil sebelum pubertas ketika berusia 6-10 tahun. Mereka juga bersumpah untuk selibat dalam jangka waktu 30 tahun. Selibat merupakan keadaan tidak menikah secara sukarela dan berpantang secara seksual karena alasan agama. Selama 3 dekade, mereka harus memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Hal ini dikarenakan saat melakukan tugas kebaktian dan melayani seluruh Roma, mereka harus objektif. Pembagian masa bakti mereka dibagi sebagai berikut. Disebabkan banyak gadis yang dilantik berusia sekitar 10 tahun, maka mereka akan menghabiskan seluruh masa remaja mereka untuk menjadi siswa. 10 tahun kedua, mereka baru bisa mempraktikkan pendidikan peribadatan di kuil. 10 tahun terakhir, masa jabatan mereka, para gadis itu mengambil salah satu perawan Vestal untuk mereka didik menjadi murid. Susan Bell dalam bukunya Women in Roman Religion mengungkapkan jika setiap Vestal Virgin yang tidak ingin memiliki kehidupan pernikahan atau kegiatan lain di luar agama, mereka akan memutuskan untuk bertahan karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk pergi. Vestal Virgin bernama Ocassia memutuskan untuk tetap melayani kuil selama 57 tahun. Sementara Junia melakukan pengabdian selama 64 tahun. Di era pertengahan Republik, Pontifex Maximus
memilih Vestal berdasarkan undian dari 20 kandidat bangsawan pada pertemuan keluarga mereka. Awalnya, terdapat syarat jika gadis itu harus lahir sebagai bangsawan. Tetapi, semakin lama, semakin banyak bangsawan yang tidak mau menyerahkan putri mereka untuk mengabdi sebagai seorang Vestal. Sehingga, syarat keanggotaan Vestal dirubah, di mana orang biasa bisa ikut berkontribusi. Setelah masa jabatannya selama 30 tahun, masing-masing Vestal akan pensiun dan digantikan oleh orang lain yang baru dilantik. Setelah pensiun, mantan Vestal diberi uang pensiun dan diizinkan untuk menikah. Meski diizinkan untuk menikah, sangat sedikit yang melakukannya dan sebagian dari mereka menghabiskan hidup dengan menjadi lajang. Para mantan Vestal Virgin ini percaya jika pernikahan dengan siapapun akan membawa sial dalam hidup mereka, meski mereka akan mendapatkan posisi terhormat dan dijamin untuk menikah dengan bangsawan keluarga Roma. Tugas dan hak istimewa Vestal Virgin. Tugas mereka termasuk pemeliharaan api suci untuk Vesta, mengumpulkan air dari mata air suci, menjaga api abadi Dewi Vesta tetap menyala, memimpin kebaktian suci, dan merawat benda-benda di tempat kuil. Martabat seorang Vestal Virgin sangat tinggi dan begitu dihormati, sehingga mereka memiliki hak istimewa sebagai berikut. Pertama, pada permainan dan pertunjukan publik, mereka akan mendapatkan tempat terhormat. Kedua, para perawan Vestal memberikan bukti tanpa sumpah. Kata-kata mereka selalu dipercaya tanpa pertanyaan. Ketiga, Vestal memiliki karakter yang sangat terpuji, sehingga mereka dipercayai menyimpan surat wasiat dan dokumen negara yang sangat penting seperti perjanjian publik. Keempat, mereka dapat membebaskan tahanan dan budak yang dihukum dengan menyentuh mereka. Jika seseorang yang dijatuhi hukuman mati melihat seorang perawan Vestal dalam perjalanan menuju eksekusi, dia secara otomatis akan diampuni. Persembahan rambut Vestal Virgin. Citra perawan Vestal selalu diidentikan dengan seorang wanita berpakaian putih dan tertutup, yang menyimbolkan esensi kemurnian dan keilahian. Para Vestal menata rambut mereka seperti cara pengantin Romawi yang akan menikah. Mereka memakai kerudung putih yang terbuat dari wol dan biasanya digunakan selama ritual dan pengorbanan. Pita wol yang berwarna merah dan putih masing-masing melambangkan komitmen Vestal untuk menjaga api suci Vesta dan sumpah kemurniannya. Mereka mengenakan pala atau selendang panjang dan sederhana seperti pakaian khas wanita Romawi yang disampirkan di bahu kiri. Kewajiban Vestal Virgin untuk memisahkan diri dari masyarakat umum dilakukan melalui berbagai cara selain dari segi penampilan. 6 gadis suci ini akan dikurung di dalam gerbong saat mereka berpergian di jalan-jalan Roma yang sibuk. Ketika di pengadilan, mereka secara teknis tidak perlu bersumpah saat memberikan kesaksian, sebab pernyataan perawan Vestal dianggap selalu benar. Saat pergi ke Kolosium, mereka diberikan tempat duduk khusus di kotak pribadi. Satu-satunya hal paling menonjol yang mereka lakukan dan bertentangan dengan praktik kebiasaan Romawi adalah hari libur 1 Maret yang suci. Pada tanggal ini, orang Roma menghormati Dewi Juno yang merupakan dewi tertinggi dalam agama Romawi. Sehingga sebuah upacara penghormatan perlu dipersembahkan oleh para perawan Vestal. 6 gadis ini diminta untuk pergi ke Bukit Esculain untuk diselamatkan dari serangan seksual. Di bukit tersebut terdapat 2 bunga teratai yang dipercayai legenda Roma jika bidadari Lotis berubah menjadi salah satunya. Selama upacara tersebut, perawan Vestal harus memotong rambut mereka dan meninggalkannya di pohon. Rambut memiliki makna sekunder dan menunjukkan bahwa seorang wanita yang sesuai kodratnya harus menggendong anak
justru meninggalkan sebagian rambut mereka sebagai simbol komitmen guna menjaga kesucian diri. Darah Vestal Virgin tidak boleh menetes keluar. Membiarkan api suci Vesta padam adalah kelalaian tugas yang sangat serius dan menunjukkan bahwa Sang Dewi Vesta telah menarik perlindungannya dari seluruh kota Roma. Perawan Vestal yang bersalah atas pelanggaran ini dihukum dengan cambuk dan dipukul dalam keadaan gelap melalui tirai untuk menjaga kesopanan mereka, dengan aturan bahwa darah perawan Vestal dilarang untuk menetes keluar. Terdapat kerancuan kondisi tentang bagaimana Pontifex memukul gadis yang bersalah tanpa melihatnya, karena ruangan yang gelap dan tirai pembatas keduanya. Hukuman karena melanggar sumpah selibat adalah pemenjaraan atau dikubur hidup-hidup di sebuah ruang bawah tanah di dekat gerbang kuil dengan cadangan makanan dan air beberapa hari. Tempat ini diberi nama Colina, di mana sejarawan Plutarch mencatat gundukan kecil di bumi ini adalah pengingat bahwa memang cukup banyak perawan Vestal yang dihukum dengan cara ini, sehingga mempengaruhi bentuk tanah di depan gerbang kuil. Tradisi kuno mengharuskan Vestal yang tidak suci dikubur hidup-hidup di dalam kota. Itu adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya tanpa menumpahkan darahnya yang dilarang. Namun, praktik ini bertentangan dengan hukum Romawi yang menyebutkan jika tidak diperbolehkan penguburan seseorang di dalam kota. Kesimpulannya, jika seorang perawan Vestal gagal menjalankan tugasnya dan membuat api suci sampai padam, dia akan dipukuli habis-habisan. Sementara, untuk seorang Vestal yang telah kehilangan keperawanannya akan dikubur hidup-hidup dengan pasangan mereka. Jenis hukuman lain yang sangat menyakitkan adalah dengan menuangkan timah cair panas ke tenggorokan mereka. Dengan hal ini, darah suci para Vestal tidak akan tumpah keluar. Perawan Vestal harus menjaga kesuciannya sampai dia meninggal. Salah satu kasus tuduhan ketidaksucian Cornelia sebagai Virgo Maxima yang dikubur hidup-hidup atas perintah Kaisar Domitianus menjaga martabatnya tetap utuh ketika dia turun ke kamar eksekusi. Plinius Muda mengungkapkan, ketika dia diturunkan ke ruang bawah tanah dan jubahnya tersangkut saat turun, dia berbalik dan mengumpulkan kainnya sendiri. Saat Algojo menawarkan tangannya, dia menghindar dan berbalik dengan jijik. Cornelia menolak kontak kotor karena pribadinya yang suci dan murni. Sampai akhir eksekusinya, dia meninggal dengan penuh martabat dan kesopanan. Kambing hitam krisis negara. Dari semua tugas yang dianugerahkan pada perawan Vestal, tugas menjaga api abadi Dewi Vestalah yang paling penting. Penaklukan wilayah baru dan ekspansi oleh Kekaisaran Roma terus terjadi. Mereka merebut sumber daya alam, budak, dan melawan penduduk pribumi suatu wilayah. Disinilah para perawan Vestal sering dijadikan kambing hitam jika terjadi kekalahan dalam perang dan kegagalan merebut wilayah jajahan demi menyelamatkan wajah para bangsawan dan komandan militer. Saat mengalami kekalahan, orang-orang tidak akan menyalahkan komandan mereka. Justru, perawan Vestal sangat cocok untuk disalahkan. Kerugian yang diderita rakyat Roma pasti berhubungan dengan ketidakmurnian para Vestal Virgin. Entah mereka lalai menjaga api suci atau melakukan inses dengan orang lain. Jadi, tidak ada yang lebih menderita dan putus asa selama kekalahan perang para prajurit Roma selain perawan Vestal. Sehingga, meski gadis-gadis itu sudah mengabdikan diri dengan patuh, mereka tetap beresiko dikubur hidup-hidup. Datangnya agama Kristen dan runtuhnya Vestal Virgin. Ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara pada abad keempat Masehi, hari-hari terakhir untuk perawan Vestal sudah bisa dihitung. Kuil Vesta secara resmi ditutup pada 391 Masehi yang dianggap
membawa pertanda buruk. Kaisar Theodosius I melarang agama manapun kecuali Kristen di Roma, termasuk kepercayaan pada Dewi Vesta yang sudah dijaga selama 700 tahun. Menurut kalian, apakah tindakan orang-orang untuk menyalahkan para perawan Vestal saat Kekaisaran Roma mengalami kekalahan dalam perang adalah tindakan yang dapat dibenarkan? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.